Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan banyak sekali nikmat-nikmatnya kepada kita. Selepas bulan Ramadan kita masih diberi umur panjang ya. Semoga bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Amin. Karena insya Allah bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah ya. Amal ibadah kita nilainya sangat luar biasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan malam hari ini beberapa menit ke depan kita akan mengkaji bersama surat Al-Kautsar. Surat yang pendek, cuma 3 ayat ya, dan turunnya juga sekaligus dalam satu waktu surat ini turun. Kemudian juga sebagian besar kaum muslimin hafal ya karena pendek. Surat Al-Kautsar nih. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita mendapati bahwa biasanya di bagian atas ada tulisan Madaniyah atau Makkiyah. Nah, surat Al-Kautsar ini sebagian ulama menganggapnya sebagai surat Madaniyah dan sebagiannya lain menganggap sebagai surat Makkiyah ya. Dulu awal-awal kita sudah membahas apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah. Masih ingat nggih Bapak Ibu nggih? Makkiyah itu apa? Turun di Mekah. Kalau Madaniyah? Kalau yang turun di selain Makkah dan Madaniyah? Jadi sering saya awali di awal pembahasan surat untuk bertanya seperti itu biar terpatri betul dalam ingatan kita bahwa pembagian surat, penggolongan surat menjadi Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan pijakannya. Para ulama memiliki 3 pijakan. 1 berdasarkan tempat, 2 berdasarkan karakteristik ayat, yang 3 adalah berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan tempat tadi contohnya ya, Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tapi ketika ada ayat dan surat yang turun di selain 2 tempat itu, kita bingung menamainya ya. Kemudian berdasarkan karakter ayat, ada yang mengatakan Madaniyah itu ayatnya panjang, berkenaan dengan turunnya dengan fikih syariat seperti syariat puasa kan di Madinah, kemudian syariat haji begitu kan, Nabi sudah di Madinah ya. Kalau surat Makkiyah karakternya tentang hari kiamat, tentang iman, tentang kekafiran dan seterusnya begitu ya. Seruannya ya ayuhan nas kalau Makkiyah, kalau Madaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kadang-kadang contohnya surat Al-Baqarah itu disebut dengan surat Madaniyah, tapi di halaman ke halaman ke 23, halaman berapa Ustaz? Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi. Nah, halaman ke berapa itu sudah ada ya ayuhan nas ya. Padahal katanya Madaniyah itu seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Maka para ulama mengatakan yang paling tepat pembagian pijakan untuk menggolongkan suatu surat atau ayat menjadi Makkiyah atau Madaniyah
itu berdasarkan waktu. Sebelum Rasulullah hijrah turun dimanapun disebut Makkiyah. Setelah Rasulullah hijrah turun dimanapun disebut dengan Madaniyah. Nah, itu yang paling kuat, mencakup seluruhnya. Sehingga ketika ada surat yang turun di Taif atau di Tabuk, itu kan di luar kota luar Makkah dan Madinah. Lihat aja turunnya sebelum Rasulullah hijrah atau setelah. Kalau sebelum hijrah berarti Makkiyah. Kalau setelah hijrah berarti Madaniyah. Termasuk surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu menurut para ulama turunnya ketika Fatu Mekah. Tapi di atas ditulis Madaniyah. Kenapa? Karena itu ketika Fatu Mekah itu kan sudah pasti Rasulullah sudah di Madinah tanggal 8 Hijriah. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Kautsar ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan Makkiyah ya. Sebetulnya pembahasan Makkiyah dan Madaniyah itu kalau kita sedang membahas tentang tadabbur makna yang itu kita ingin memaknai secara mentadaburi untuk meningkatkan roh iman dan seterusnya, tidak ada kaitannya dengan fikih, ya itu tidak terlalu masalah. Tetapi kalau sudah ada kaitannya dengan fikih, kadang-kadang nanti waktu turun itu bisa sebagai acuan, sebagai pijakan untuk melihat apakah syariat ini masih berlaku apa tidak. Karena di dalam Islam ada istilah nasih dan mansuh. Ada istilah syariat yang dihapuskan dan syariat yang menghapuskan. Nah, itu bisa dilihat dari waktu lah. Itu kalau kita sedang berbicara tentang syariat fikih. Tapi insya Allah pembahasan kita malam ini tidak lari kepada itu, berarti tidak terlalu urgent. Artinya tidak terlalu dipermasalahkan apakah ini Madaniyah ataupun Makkiyah ya. Tapi kalau sudah berbicara tentang hukum ya, ini hukumnya masih boleh, ini tidak boleh ya. Kok ada beberapa ayat yang turun, maka dilihat bisa jadi di situ ada nasih dan mansuh, ada yang syariat yang dihapus, ada syariat yang menghapus. Bisa dilihat dari mana? Ya otomatis yang datang sebelumnya itu yang dihapus, yang datang setelahnya itulah yang menghapus, begitu. Itu ada di surat Al-Baqarah, manan sah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Itu jelas Allah mengatakan bahwasanya kalau ada syariat yang dihapuskan diganti dengan yang lain. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang apakah Al-Kautsar ini Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian surat Al-Kautsar ini ya, secara penamaan ya, ada yang menamakan surat Al-Kautsar, ada juga yang menamakan surat An-Nahar. An-Nahar itu artinya sungai ya, karena Al-Kautsar itu juga nanti ditafsiri oleh Rasulullah sebagai sungai begitu. An-Nahar. Secara arti Al-Kautsar itu diartikan oleh para ulama adalah kebaikan yang berlimpah ataupun yang sangat banyak ya. Sehingga ketika kita memanai secara terjemahan bebas, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Allah, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan udhiyah ya, nanti ya akan ada Idul Adha ya, syariat menyembelih hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu, huwa, dialah orang yang abtar, yang terputus ya, nanti akan ada kisahnya kenapa ada ayat yang ketiga ini. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama ini menegaskan bahwa Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar. Diartikan khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Nah, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari yang meriwayatkan, yang bercerita di sini Anas bin Malik
bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur di masjid. Tidurnya ikhfa'atan, itu tidur yang tidak nyenyak, ya, jadi setengah terjaga. Ya. Nah, di sini para ulama berdebat ya. Ada yang mengatakan kalau turun wahyu itu, kalau Rasulullah sedang menerima wahyu itu otomatis beliau yaqdhah, sadar. Nah, mungkin dalam kondisi tidur. Tapi ada para ulama yang mengatakan bahwa akhfa ifatan itu memang tidur. Maka tidurnya seorang nabi kemudian bermimpi, mimpi itu bisa menjadi wahyu. Ya, tapi di sini diartikan dengan tidur yang ringan. Artinya tidak nyenyak banget ya. Kemudian kata Anas bin Malik, akhfa Rasulullah ikhfa'atan. Rasulullah tidur tidak nyenyak di masjid. Kata para ulama, kenapa Rasul tidurnya tidak nyenyak? Kenapa Rasul tidurnya saat itu kurang tenang dan seterusnya? Menurut para ulama karena beliau habis ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Termasuk adalah ditinggal oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Muhammad dari Khadijah. Nah, ya. Kemudian yang bisa kita ambil faidahnya juga ini di masjid. Berarti masjid itu boleh untuk tidur. Boleh Pak ya? Boleh ya. Yang penting menjaga kebersihannya begitu ya. Kalau ada masjid-masjid yang ditempeli tidak boleh tidur di dalam masjid, itu kebijakan. Monggo kerso ya. Artinya sediakan tempat yang lain ya. Kalau di zaman Nabi itu di Madinah itu ada namanya sufah. Sufah itu emperan masjid, sudah di luar bangunan inti, di emperan masjid itu ada dibatasi tembok saja, kemudian ada atapnya. Di situ seperti Abu Hurairah tinggal di situ, seperti sahabat-sahabat lain yang tidak punya rumah tinggalnya di situ. Seperti yang saya ceritakan, namanya siapa? Julaibib juga tinggal di situ. Seorang yang kemudian sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Itu namanya sufah, untuk menampung orang-orang yang hijrah dari luar Madinah kemudian tinggal di situ, tidak punya keluarga, mereka tinggal di sufah. Ya, kaum muslimin yang dermawan ya memberi makan dan seterusnya. Kemudian mereka selain tidur di situ, belajar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Farafa'a ra'sahu mubtasiman. Setelah tidur tidak nyenyak itu, kemudian beliau bangun dari tidurnya mubtasiman, sambil tersenyum. Orang beliau tidur, bangun-bangun tersenyum. Ya. Imma qala lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, kepada beliau, lima dohikta ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum atau tertawa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, innahu unzilat alayya anifan suratan, tadi diturunkan kepadaku sebuah surat, faqara bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi beliau membacanya dari bismillah, sehingga ada para ulama yang mengatakan bismillah itu bagian dari surat Al-Kautsar, karena Rasul mengatakan tadi diturunkan kepadaku satu surat, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tersenyum? Karena isi surat ini berupa pemberian yang sangat luar biasa. Jadi Rasulullah senang. Ada yang mengatakan bahwa surat ini adalah hiburan dari Allah kepada Rasulullah SAW setelah beliau ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Bahkan disebut oleh musuh-musuhnya bahwa Muhammad, putira Muhammad sudah tidak memiliki kebaikan sama sekali. Nah, sebagai penghiburnya atau sebagai penenangnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar ini. Tenang wahai Muhammad, sungguh saya telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Nah, Rasulullah bertanya, hal tadruna mal kautsar? Kalau tadi di ayatnya kan Al-Kautsar begitu saja ya.
yang menerjemahkan khairun katsir nanti hadis. Kemudian para ulama juga menerjemahkannya kalau di Indonesia sebagai kebaikan yang banyak. Tapi kalau di dalam ayat ini kan kita bacanya Arabnya, dan Rasulullah juga bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar, kalian tahu nggak apa itu al kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah kemudian menjawab, huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannah. Al kautsar adalah sebuah sungai yang telah diberikan kepadaku di surga. Jadi di surga ada sebuah sungai namanya Sungai Al Kautsar, diberikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi khairun katsir, di sungai itu banyak sekali kebaikannya. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatahu adadal kawakib. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa salah satu kebaikan dari Sungai Al Kautsar itu adalah airnya mengalir sampai ke telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di padang mahsyar, disebut juga dengan telaga Al Kautsar. Kata Rasulullah, di hari kiamat nanti umatku akan datang ke telaga itu. Semoga kita termasuk Bapak Ibu sekalian ya, yang bisa menjangkau telaga Rasulullah dan meminum dari airnya. Orang yang meminum air telaga Al Kautsar itu falam yazma abadan, kata Rasulullah. Man syariba syurbatan, barang siapa yang meminum dari telaga Al Kautsar itu satu tegukan saja, lam yazma abadan, maka tidak akan haus selamanya. Dan itu terjadi di padang mahsyar ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, di sini masih saya lanjutkan hadis ini, aniyatahu adadal kawakib. Telaga Al Kautsar itu tentunya ada alat-alat untuk meminumnya. Kalau di sini disebut aniyah. Aniyah itu ya tempat untuk menciduk air. Bisa juga bejana dan seterusnya. Kita terjemahkan ciduk begitu saja. Ciduknya banyak sekali. Seberapa banyak? Adadal kawakib, sebanyak bintang yang ada di langit. Ada yang pernah menghitung? Dulu pas berdua sama istri baru manten nanyar kan menghitung bulan gitu, menghitung bintang 1, 2, 3 gitu ya. Sangat banyak. Kenapa? Karena memang disediakan untuk umat Nabi Muhammad yang sangat banyak. Kata Nabi Muhammad SAW, likulli nabiyyin haud, setiap nabi itu memiliki telaga. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad yang memiliki telaga. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi, inna likulli nabiyyin haud. Setiap nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna. Dan para nabi itu saling membanggakan ya. Ayyuhum aktsaru waridatin, siapa yang paling rame, siapa yang telaganya paling ramai didatangi oleh manusia. Jadi bahasanya seperti itu kata Nabi Muhammad, bahwa setiap nabi itu memiliki telaga, kemudian masing-masing nabi itu mereka saling membanggakan siapa yang paling banyak didatangi oleh manusia apanya, telaganya. Jadi, dan kata Nabi Muhammad, wa inni arjullah an akuna aktsarahum waridatan, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, akulah orang yang telaganya paling banyak didatangi oleh manusia. Sudah pasti karena umat Nabi Muhammad paling banyak gitu. Jamaah sekalian nikmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat yang pertama disambung dengan hadis ini, hadis yang menafsiri Al Kautsar. Jadi ini namanya tafsirul Quran bil ayat, tafsirul ayah bil hadis, ataupun tafsirul Quran bis sunnah. Ini namanya Al-Quran ditafsiri dengan sunnah. Jadi yang menjelaskan langsung Rasulullah SAW di dalam Al-Quran disebut Al Kautsar. Terus Al Kautsar itu apa? Kata Nabi, Al Kautsar adalah sebuah sungai. Ya. Bedanya kalau Al Kautsar tempatnya di surga, sungai
Kalau telaga itu tempatnya di padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa, Pak? Bapak sekalian? Tempat manusia dikumpulkan. Ya. Dan itu adalah berupa bumi yang datar, ya, yang berwarna putih kata Rasulullah SAW, rata, ya. Dan itu adalah bukan bumi ini, dan langit nanti juga bukan langit yang ini. Dalam surat Ibrahim, Ustaz, ya, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari itu setelah sangkakala ditiup, ya, tiupan pertama, tiupan kedua, tiupan pertama manusia pingsan mati, ya. Tiupan kedua manusia dibangkitkan, dan saat itulah bumi berganti dengan bumi lain, dan langit berganti dengan langit lain, bukan bumi dan bukan langit yang hari ini, sudah beda. Nah, itulah nanti manusia dikumpulkan di situ di padang mahsyar. Kalau bumi hari ini itu tidak rata, banyak gundukannya. Kalau bumi nanti kata Rasulullah itu adalah ardul bayda, sebuah tanah yang hamparan berwarna putih, kemudian tanpa ada gundukan, tanpa ada legokan. Kalau orang dikumpulkan itu ya betul-betul semuanya setara, rata, ya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, itu tempat berbedanya di situ. Kalau Sungai Al-Kautsar tempatnya di surga, kalau Telaga Al-Kautsar tempatnya di padang mahsyar. Nah, dalam sebuah hadis tentang Telaga Al-Kautsar, ini faradun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Sesungguhnya aku akan berada di depan kalian nanti di padang mahsyar, ya, menunggu kita. Nabi Muhammad menunggu kita ketika mendatangi telaga di hari kiamat, dan aku akan menjadi saksi bagi kalian demi Allah, sungguh aku sedang melihat telagaku saat ini, kata Rasulullah. Ini hadis sahih Al-Bukhari. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah menyinggung tentang Telaga Al-Kautsar, ya, sifat-sifatnya atau bentuknya seperti apa. Dalam hadis riwayat Bukhari, ringkas saja, bahwa Telaga Al-Kautsar itu ma'uhu abyadu minal laban, warihuhu atyabu minal misak. Air Telaga Al-Kautsar itu lebih putih dari susu dan baunya lebih wangi daripada minyak misak. Kaya ngono kon diombe, kayak gitu diminum. Kalu napa mboten Bapak sekalian? Artinya orang minum air dikasih minyak begitu, ya. Nah, ini adalah gambaran bahwa Telaga Al-Kautsar itu airnya sangat bersih dan baunya tidak apek. Baunya harum, baunya enak lah, tetapi bukan bau yang kemudian kalau diminum nanti bikin muntah-muntah gitu kan. Orang minum minyak kan gitu, Pak, ya. Kan ada orang-orang yang dengan bau justru sensitif gitu, ya. Ini sebagai gambaran bahwa Telaga Al-Kautsar itu sungai airnya sangat bersih, ya. Kemudian baunya juga bukan bau yang tidak enak lah, ya. Kalau di sini digambarkan lebih wangi daripada minyak misak. Artinya Masya Allah luar biasa. Kemudian luasnya loh, kalau umat ini sangat banyak, luasnya Telaga Rasulullah itu seperti apa? Ini dalam hadis-hadis disebutkan kama bainal Madinah was Son'a, jaraknya itu sejauh antara Madinah dan Son'a. Saya belum menghitungnya berapa kilometer jauh, ya. Son'a itu daerah mana, Ustaz? Yaman. Oh, dari Madinah ke Yaman jauh itu, Pak, ya. Sejauh itu lebarnya. Dalam sebuah hadis an-nasi'atul haud, bahwa luasnya telaga kama bainal Madinah wa Son'a, itu seluas jarak antara Madinah sampai Son'a, sebuah tempat di daerah Yaman. Ratusan kilometer, Pak, luasnya. Bukan seperti Telaga Sarangan nih, Pak, ya.
Telaga Sarangan digeruduk orang 1 juta, udah nggak kebagian tempat gitu ya. Ini telaganya Rasulullah luasnya sangat luar biasa, dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menggambarkan tentang eh, keluasannya. Ada lagi ini yang Masya Allah, innali haudan ma bainal Ka'bah wa Baitul Maqdis. Saya mempunyai telaga yang jaraknya seperti Ka'bah sampai Palestina, Mekah sampai Palestina. Jauh sekali Pak, melintasi berapa negara itu. Nah, itu tempatnya nanti di Padang Mahsyar. Karena disediakan untuk umat Nabi Muhammad yang paling banyak, maka di situ juga telaganya juga paling luas. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita adalah orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa ada sebagian dari umat Nabi Muhammad yang dihalau, dilarang mendekati telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis riwayat Tirmidzi tadi. Ya. Di situ disebutkan yukhtalajul abdu minhum. Di antara orang-orang yang berbondong-bondong. Jadi kata dalam riwayat yang lain Nabi menggambarkan orang-orang yang berjalan menuju telaga Rasulullah itu seperti belalang yang bertumpang tindih, jalannya mau gerutuk begitu. Ya. Tetapi kata Rasulullah, kan beliau tadi di depan, sudah di depan gitu ya. Beliau mengawasinya. Ketika itu beliau melihat ada sebagian orang yang dihalau. Kamu nggak boleh ke sini. Kamu nggak boleh ke sini. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya Rabbi, innahu min ummati, wahai Allah, itu adalah umatku. Itu adalah umatku. Nah, ketika menjelaskan ini para sahabat bertanya, innaka latadri para sahabat bertanya, ya wahai Muhammad, wahai Nabi, bagaimana engkau bisa mengenali mereka? Ya, min asaril wudu, kata beliau. Saya bisa mengenali bahwa itu adalah umatku dari cahaya yang memancar di anggota wudu umat Nabi Muhammad. Ya, Masya Allah. Jadi orang-orang yang ahli wudu, apapun warna kulitnya, nanti di hari kiamat akan memancarkan cahaya, dan itu sebagai tanda daripada umat Nabi Muhammad. Maka Nabi melihat itu orang umatku. Nah, ketika Nabi menyela seperti itu, mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi innahu min ummati, wahai Allah, itu adalah umatku, kenapa diusir? Kenapa tidak boleh mendekati telagaku? Maka dikatakan di situ, fayuqalu innaka latadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu sepeninggal engkau mereka mengerjakan perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Ahdatsu itu menurut para ulama mengerjakan amal ibadah yang tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, atau yang kita kenal dengan mengerjakan perbuatan bid'ah. Nah, itu akan diusir, tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaannya, kalau tidak diusir berarti masih umat Nabi Muhammad apa tidak? Nanti masuk surga apa tidak? Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa pengusiran ini adalah sebagai hukuman. Sebagai hukuman karena mereka ketika di dunia mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagaimana pedoman umum bahwa setiap umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa-dosa, mereka selama dosa itu adalah bukan dosa yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam atau kafir, maka mereka statusnya masih dihukumi sebagai umat Nabi Muhammad dan berada di masyiah Allah, di bawah masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu wa insya'a azabahu. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya, dan kalau Allah berkehendak maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya, mengazabnya. Jadi masih tetap umatnya Nabi Muhammad ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
keputusannya, apakah dihukum atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti karena ini masih panjang. Ya. Proses ini masih panjang, masih ada hisab. Nanti masih ada pengguguran dosa yang lainnya. Ya cuma bukan berarti lah kalau gitu berarti melakukan bid'ah nggak apa-apa, toh nanti berada di bawah masya Allah. Kalau bisa jangan. Artinya kita bersih dari perkara-perkara itu lebih baik. Kita mau ngamalkan yang sunnah, ya, kemenge kita masih banyak Bapak sekalian. Sekuat tenaga kita masih banyak yang bisa kita kerjakan daripada mengerjakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua, nah ini juga penting ini. Siapa yang tidak diperbolehkan mendekati telaga Rasulullah SAW? Annahu satakunu ba'di umara. Kata Rasul, setelahku nanti akan ada pemimpin yang tidak benar. Man dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzbihim. Kemudian siapa yang ikut bergabung bersama mereka, kemudian membenarkan kedustaan mereka, wa anahum ala zulmihim, kemudian membantu kezaliman mereka, falaysa minni walastu minhu, dia bukan bagian dariku dan aku bukan bagian dari dia. Walaysa yaridu alayyal haud, dan nanti dia tidak boleh mendekati telagaku. Wa man lam yadkhul alaihim walam yusaddiquhum bikadzbihim walam yu'inhum ala zulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayyal haud, wa sayaridu alal haud. Nah, sebaliknya ketika ada pemimpin-pemimpin yang tidak benar itu tetapi mereka tidak mau masuk dalam lingkaran mereka, tidak ikut membenarkan kedustaan mereka, tidak ikut membantu kezaliman mereka, maka dia tetap umatku, kata Nabi Muhammad, dan nanti di hari kiamat boleh mendekati telagaku. Ini peringatan bagi kita bahwa kalimatul haq ala sultanin jair, ya, bahwa menyampaikan kebenaran kepada pemimpin-pemimpin yang zalim itu adalah bagian daripada sebuah perjuangan, ya. Jadi tetap kita sebagai umat Islam tidak boleh kemudian taklid buta, tidak boleh kemudian membabi buta mendukung orang-orang yang kita agung-agungkan meskipun mereka salah. Contohnya adalah di sini dicontohkan pemimpinnya. Kalau pemimpin kita salah ya diingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu sebagai bentuk daripada, justru itu sebagai bentuk daripada pertolongan kita untuk mereka, diingatkan. Pemimpin itu bukan hanya presiden loh Bapak sekalian, sampai tingkat bawah itu ya pemimpin. Pokoknya siapa saja yang membuat kebijakan untuk orang banyak itu adalah pemimpin. Artinya dalam lingkup kecil, di perusahaan, di sekolah, di kampung juga ada, ya. Maka ketika pemimpin-pemimpin itu membuat kesalahan, membuat kebijakan yang ada unsur kezalimannya kepada ada anggotanya, maka kita harus berdiri di situ untuk mengingatkan mereka. Jangan sebaliknya membenarkan kebohongan mereka, kedustaan mereka. Bahasa hadisnya seperti itu loh Pak. Membenarkan kedustaan mereka dan membantu kezaliman mereka. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti ini, kata Nabi, dia bukan bagianku, bukan golonganku, dan saya bukan bagian dari dia. Dia tidak boleh mendatangi telagaku di hari kiamat. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu dua golongan yang akan dilarang oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal yang namanya orang butuh air saat itu adalah sangat hajat sekali. Hajat manusia saat itu kan di padang mahsyar terhadap air luar biasa. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Kita berdiri Pak, bukan bawa payung. Bahkan peci pun tidak pakai, topi, tapi telanjang bulat. Tidak pakai apa-apa, tidak pakai alas kaki.
berdiri, berdiri. Itu berdesak-desakan di situ menunggu hisab. Ya. Sampai Aisyah bertanya, loh nanti pada saling melihat dong. Kata Nabi Muhammad, wal amru asyaddu min dzalik. Urusannya saat itu sangat genting sehingga orang nggak kepikiran yang seperti itu. Nggak kepikiran namanya nonton orang lain itu nggak ada kepikiran ya. Seperti gambarannya ketika ada musibah saja Pak ya. Saya diceritain ketika gempa Jogja dulu. Di Klaten itu ada ikhwan yang ketika gempa Jogja itu di dalam rumah sama istrinya. Dan istrinya itu biasa pakai baju rapet besar-besar begitu. Ketika ada gempa itu ya udah yang penting keluar naik motor, pakai jilbab, masih pakai pakaian yang biasanya dipakaian di dalam rumah, bukan untuk keluar. Itu udah yang penting menyelamatkan diri. Mungkin gambaran kecilnya seperti itu. Ya, ketika gempa di Cianjur itu, saya punya saudara di sana jualan nasi goreng itu. Nah, itu. Ketika gempa itu, dia di situ bersama temannya di situ. Kemudian tetangganya suami istri juga di dalam rumah. Ketika gempa itu terjadi, goncangannya sangat luar biasa. Dia keluar dengan dobrak pintu, kemudian tetangganya itu lari yang laki-laki. Istrinya ditinggal. Pak, dia lari. Gak dengar istrinya manggil-manggil, lari. Sama kakak saya dijauhil. Mas, itu loh istri kamu. Mas, tolong mas, jenengan yang berani masuk katanya. Malah nyuruh orang lain untuk membantu dia. Artinya dalam kondisi takut seperti itu ya, yang penting adalah mikirkan diri sendiri biar selamat. Lah kata Rasulullah, di hari kiamat di padang mahsyar itu orang sudah nggak mikirin yang seperti itu, nggak mikirin orang lain, sudah nggak. Yang dia pikirkan adalah apakah saya selamat atau tidak. Dan saat itu kita sangat hajat kepada air. Maka kata Rasulullah, ketika seseorang meminum dari telagaku di hari kiamat, nanti lam yazma abadan, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Selama proses di situ, masya Allah sejuk, tidak akan merasakan haus. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati telaganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kebaikan kekhususan untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Untuk umat-umat yang lain telaganya lebih kecil-kecilnya, tetapi untuk umat yang lain ya tidak dijelaskan di sini ya telaganya seperti apa, tapi di sini dijelaskan bahwa umat Nabi Muhammad yang digambarkan tadi telaganya oleh Rasulullah sangat-sangat luas. Saya nggak bisa membandingkan dengan Nabi yang lain seperti apa telaganya, karena Nabi cuma menjelaskan telaga beliau luasnya seperti itu. Dan itu untuk siapa? Untuk kita. Dan itu dalam hadis yang lain disebutkan bahwa betul di Sungai Al-Kautsar itu ada dua saluran yang mengalir, kemudian mengalir alirannya sampai kepada telaga Al-Kautsar. Sama-sama namanya Al-Kautsar. Ya. Cuma beda tempat. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai ayat yang pertama saja dulu. Sebagian sudah mengantuk Pak ya, Ibu ya. Semoga bisa difahami dan semoga kita semua diberi maunah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalan yang benar, mengerjakan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat sehingga kita terhindar dari perkara bid'ah yang menghalangi kita dari mendekati telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.